Halo guys, ketemu lagi. Apa ya? Hidup dalam sebuah pertemanan selayaknya hidup dalam dunia. It's okay, memang di dunia ya. Dalam sebuah pergaulan, dalam sebuah pertemanan, hal yang paling wajar itu adalah ketika di antara kita dalam sebuah circle, tiba-tiba aja gitu dalam sebuah pertemanan, di dalam sebuah circle, di mana orangnya itu mungkin paling banyak 10 atau 15 kali ya. Niscaya, geng, dalam sebuah circle itu pasti akan ada lagi yang namanya terbelah 2, terbelah 3, terbelah 4 gitu. Dalam sebuah circle dan dalam sebuah pertemanan, hal yang paling wajar banget itu adalah ketika terjadi prasangka di antara sesama teman, kan notabene-nya gitu, dalam sebuah circle itu adalah bagian dari orang-orang yang sudah terpilih, orang-orang yang sudah cocok dengan kita berada di dalam itu. Biasanya dalam kecocokan itu dalam sebuah circle paling banyak itu, kebanyakan itu 15 ya, dan paling sedikit berlima ya toh. Itu ini banget gitu, sakral banget kalau sampai 5 gitu. Jarang terjadi pertikaian. Tapi kalau ada sampai 15 atau 10 itu hal wajar banget. Jadi geng, kamu yang mungkin mengalami di fase circle yang seperti ini, kadang kita sebagai individu, kita wajib banget untuk mengerti, kita wajib banget untuk memahami, kita wajib banget untuk selalu berprasangka baik ya. Kadang sih orang berpikir ya prasangka buruk itu kan bisa membuat kita lebih berpikir lagi gitu, bisa membuat kita berhati-hati katanya. It's okay, memang it's good. Tapi kalau kita terlalu banyak untuk berprasangka buruk kepada teman kita di satu circle, geng, kebanyakan kita akan menjadi lepas dan kita akan menjadi semakin buruk karena prasangka buruk kita kan. Biasa kalau kita punya prasangka buruk, terus kita asah, dan akhirnya makin membesar, di mana ujung-ujungnya itu akan ada sebuah kebencian dan teramat benci. Dan akhirnya di saat circle itu berkumpul, mungkin mereka ada kumpul di jam berapa, di hari apa gitu kan. Di saat itu, sebelum si target datang, kebanyakan, mereka akan ngomong ini, ngomong itu. It's okay. Itu hal sangat wajar banget. Karena mungkin ada sebuah prasangka, ada sebuah kecemburuan, atau mungkin dari sebuah sifat teman kamu itu yang membuat kamu itu merasa enak banget, merasa ya sebel banget gitu. Ya pastinya geng, dalam sebuah circle, cobalah untuk mengerti, memahami, dan kita berkata fine, kita baik-baik aja, it's okay. Dan ya kita semampu kita untuk membuat hal itu untuk tidak menjadi lebih buruk di saat kita tidak menyukai salah satu teman di circle itu. Ya namanya kita masuk di dalam circle yang notabene-nya itu ada 15 orang ya. Kita harus memahami, kita mencoba, kita mengerti. Dan di mana terkadang ada salah satu dari mereka sifatnya egois, sifatnya agak-agak mentering banget ya, yang agak-agak mencolok banget ke arah kesombongan gitu kan. Karena sudah tahu kan, yang namanya satu circle, yang namanya satu pertemanan, kadang-kadang ada perbedaan, itu wajar banget. Dan pasti itu selalu ada yang namanya perbedaan, karena kan perbedaan sosial, perbedaan kehidupan, gaya hidup gitu. Itu pasti. Dimana di sini kita sebagai individu, kalau bisa kita harus bisa untuk memahami keadaan. Misalnya teman kita itu egois banget ya, dan kita ngajakin ngumpul, tiba-tiba dia, aku malas, dia malas. Kebanyakan teman yang
kita anggap egois ini di dalam circle itu mungkin sudah agak lama ya. Mungkin dalam sebuah hubungan pertemanan udah dalam jenjang 1 tahun gitu pertemanan, kadang-kadang di situ mereka ada merasa bosan. Jadi di saat mereka tidak pengen untuk ngumpul, it's okay, fine, kita ya biarlah gitu. Dan kita juga sebagai individu, geng, di saat kita nggak bisa ngumpul dan kita merasa tiba-tiba kita itu egois, dan teman-teman pasti akan membicarakan kita, it's okay, I'm fine. Jangan pernah untuk berkata di hati, oh mereka pasti membicarakan gue ya, mereka pasti ini itu. Dan akhirnya prasangka buruk itu ada, meskipun prasangka buruk itu kita is okay dalam sekecil itu mungkin masih bisa lah. Tapi di saat prasangka buruk itu menjadi membesar, hati-hati, kita nanti akan kecebur. So geng, di saat teman kita ngumpul dan kita gak ikut, udahlah, jangan pernah untuk berkata di hati, pasti mereka akan membicarakan keburukan aku. No, jangan pernah untuk berkata begitu di pikiran kamu. Karena buat apa kita mau buang-buang energi kita, ya kan? Mending di saat pun gak bisa ngumpul, ya tidurlah gitu. Gak usah main-main lagi gitu. Udah diajakin ngumpul, tiba-tiba aku bosan, aku gak pengen ikut beberapa kali. Gak pengen ikut terus kan. Kalau bisa kita sebagai individu, kita yang tidak bisa ikut ngumpul, ya is okay, teman-teman lagi ngumpul, kita gak usah deh untuk di rumah kita buka grup gitu, kita kirim-kirim apalah gitu di grup yang sekali kita itu tadi. Ngapain juga tuh kita teman-teman pada ngumpul, kita di rumah dan kita malah rame di situ. Mending gak usah, karena di saat teman-teman kita sedang asik ngumpul, mereka bercerita dan kita mengirim pesan di grup, akhirnya mereka tidak membalas, dan yang terjadi kita akan merasa ini lagi kan, bete lagi kan, karena nggak ada yang melihat, bahkan sudah ada membaca tapi tidak ada yang menyambut kata-kata kita yang tadi. Kalau bisa sebagai individu di dalam sebuah circle, hilangkan rasa egoismu, hilangkan pemikiran buruk kamu, dan udah pasti bagaimana kita memahami tentang sebuah pertemanan. Ya namanya pertemanan itu akan selalu ada yang namanya pasang surut ya geng. Pasang surut itu pasti akan selalu ada, dimana kita akan akan terjadi inilah itulah gitu. Yang kalau bisa kita benar-benar menjaga pertemanan kita itu, kalau bisa sampai tua itu lebih bagus, lebih memahami lah. Seperti aku punya grup ya, teman aku SMP, yang dimana kita udah berteman hampir dari SMP itu 20 tahun. Di sana kita saling sama-sama memahami. Kadang-kadang ada yang membuka keburukan kita gitu, demi untuk bercandaan grup gitu. Nah di sini hati kita nggak boleh kecil, kalau bisa ya jangan dilawan juga, tapi dibikinlah sesuatu itu menjadi lucu, jadi teman-teman kita itu ikut lucu gitu, ikut ketawa. Oke, dalam sebuah pertemanan, dalam sebuah circle, jangan pernah lu untuk menjadi seperti seorang pemerintah. Lu suka memerintah, lu suka gini, suka itu, suka memerintah teman gitu. Gak usah deh. Nanti kalau teman-teman lu gak peka lagi sama lu yang nanti akan kebingungan. Ya kan? Dan akhirnya lu punya pemikiran buruk juga. Semua itu kan berasal dari kita sendiri ya. So, yang namanya pertemanan, coba untuk menjaga. Coba untuk selalu speak up, berbicara dengan baik. Selalu untuk menghadiri sebuah pertemanan. Coba jangan egois di saat teman-teman ngajak kumpul. Usahakan banget kita datang. Kecuali kita benar-benar nggak bisa datang karena sesuatu hal yang fatal ya kan.
Kadang ada juga yang sengaja nggak pengen datang. Taunya di saat teman-teman udah ngumpul kemarin, besoknya dia ngajakin ngumpul, dan akhirnya teman yang tadi nggak respon, akhirnya kita sebagai individu akan menjadi marah juga karena tidak ada yang mau ngumpul. Padahal jadwal ngumpul teman-teman udah ada kan. So, geng, meskipun kita sebagai individu dan kita masuk di sebuah circle dan kita mempunyai banyak grup dan kita mempunyai banyak circle, cobalah dalam setiap circle kita memahami atas segalanya, tidak untuk menjadi sesuatu yang buruk, tidak menjadi sesuatu yang dibenci. Cobalah untuk selalu mengalir seperti air di dalam sebuah pertemanan. So, nantinya jika pertemanan kita erat dan saling memahami, kita akan mempunyai banyak keuntungan, geng. Ya udah, geng, ini aja sebuah circle ya, tidak ada note, tidak ada apa-apa, dan aku bikin dengan pemikiran aku sendiri. Ya udah, geng, yang udah nonton, thank you, dadah.